Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal chassis untuk penalaran numerik persiapan tes chassis 2025. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini adalah video part kelima. Ini dia video kali ini. Penalaran numerik untuk video part kelima, materi dan juga latihan soal untuk penalaran numerik persiapan tes chassis Polri tahun 2025. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Sebelum ke latihan soal dan pembahasan, ini adalah sekilas materi untuk penalaran numerik di video kali ini. Kemampuan penalaran numerik adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan data dan juga angka. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, kemampuan ini penting untuk melaksanakan tugas seperti membuat laporan kejadian, menganalisis statistik kejahatan, serta merencanakan dan mengkoordinasikan operasi keamanan. Oleh karena itu, tes penalaran numerik dalam seleksi perwira atau bintara Polri menjadi penting untuk memastikan bahwa calon anggota polisi memiliki kemampuan ini. Penalaran numerik mencakup berbagai jenis pertanyaan untuk menguji kemampuan matematika dasar dan pemahaman logika peserta seleksi. Beberapa jenis soal yang mungkin muncul dalam tes penalaran numerik ada aritmatika dasar, bilangan pecahan dan desimal, persentase, perbandingan dan skala, sistem persamaan linier sederhana, pecahan campuran dan desimal, kecepatan, waktu dan jarak, operasi bilangan bulat, barisan dan deret, perbandingan kuantitatif, persamaan dan pertidaksamaan, dan juga analisis data dan grafik. Untuk video pembahasan materi dan latihan soal, per setiap materinya aku kupas per materi per satu video ya. Jadi untuk aritmatika dasar, bilangan pecahan dan desimal, persentase, perbandingan dan skala, sistem persamaan linier sederhana, itu sudah dibahas di video sebelumnya. Untuk linknya teman-teman bisa klik di deskripsi. Untuk video kelima ini, untuk materinya adalah sistem persamaan linier sederhana. Sistem persamaan linier sederhana adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linier yang memiliki dua atau lebih variabel. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menemukan nilai variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut secara bersamaan. Metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan ini adalah substitusi dan eliminasi. Untuk sistem persamaan linier sederhana, untuk metode substitusi ada 5 langkah yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya di sini pertama pilih salah satu persamaan. Misalnya di sini persamaan keduanya adalah 4x min 5y sama dengan 5. Ubah persamaan tersebut menjadi salah satu variabel. Misalnya jadikan y sama dengan 4x min 5. Jadi dibuat y sama dengan. Lalu langkah ketiga, masukkan nilai y dari langkah kedua ke dalam persamaan pertama. 3x tambah 2, nah y-nya kita ganti dengan 4x min 5 sama dengan 12. Selesaikan untuk x-nya. Nah, yang terakhir langkah kelima, setelah memperoleh nilai x, substitusikan kembali ke persamaan y sama dengan 4x min 5 untuk mendapatkan nilai y. Itu untuk 5 langkah metode substitusi. Selanjutnya untuk metode eliminasi ada 3 langkah. Pertama, kalikan persamaan agar koefisien salah satu variabel, misalnya y, menjadi sama di kedua persamaan. Misalnya, kita kalikan persamaan kedua dengan 2. Persamaan pertamanya 3x tambah 2y sama dengan 12. Persamaan keduanya 8x min 2y sama dengan 10. Ini setelah dikalikan 2 yang ini. Nah, tambahkan atau kurangkan kedua persamaan untuk mengeliminasi salah satu variabel, misalnya kita eliminasi yang y. Lalu langkah terakhir atau ketiga, selesaikan untuk variabel yang tersisa. Misalnya yang tersisa adalah x. Lalu masukkan nilai tersebut ke dalam salah satu persamaan untuk menemukan y. Selanjutnya kita akan ke pembahasan soal. Soal nomor 1 di sini ada 24 ditambah minus 12 tambah 8 dikurangi minus 14. Kita langsung saja untuk cara menjawab soal nomor 1. Tulis ulang ada 24 ditambah minus 12 ditambah 8 dikurangi minus 14. Nah, sebelum kita selesaikan, teman-teman ingat ya, kalau misalkan minus dengan minus ketemu, itu jadi plus gitu. Berarti ini bisa ditulis 24 ditambah minus 12 ditambah
8 ini jadi plus ya, plus 14 gitu. Sehingga 24 kita kurangkan dengan 12, dapat 12, kita tambahkan sisanya, tambah 8, tambah 14. 12 dengan 8 jadi 20, 20 tambah 14 jadi 34. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan. Soal nomor 2 dalam bentuk persen, teman-teman. 25% dari 440 adalah 25%, artinya sama saja dengan 25 dibagi 100. Sehingga 25% dari 440, dari ini kita rubah jadi kali. Jadi 25 per 100 kali 440. Caranya 25 dengan 100 itu masing-masing bisa dibagi 25. 25 bagi 25 dapat 1, 100 bagi 25 dapat 4. Nah, sekarang ini ada angka 44 nih, di bawah ada 4, masih bisa dibagi. 44 dibagi 4 dapat 11, tambahin nolnya jadi 110. Sehingga 25% dari 440 adalah 110, maka jawabannya adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 2. Soal nomor 3, koperasi sekolah membeli 5 lusin pulpen dengan harga 18.000 per lusin. Jika koperasi ingin mendapatkan keuntungan sebesar 36.000, maka harga jual untuk setiap pulpen adalah. Untuk menjawab soal nomor 3, pertama kita lihat dulu di sini ada satuan ya, 5 lusin. Berarti kita tulis dulu 5 lusin dengan harga per lusin ya, nih 18.000. 18.000 itu per lusin. Sedangkan si koperasi itu pengen ada untung 36.000. Nanti harga eceran untuk setiap pulpennya berapa gitu ya. Nah, 5 lusin ini berarti harus dicari nih. Kalau misalkan dia 18.000 ya, 18.000 per lusin. Nih, 18.000 per lusin. Nah, sehingga di sini karena 18.000 per lusin, maka untuk harga keseluruhan karena ada 5 lusin, berarti kita kalikan 5 lusin dikali 18.000. Dapat berapa? Ini kita kalikan 5 kali 18 dapat 90, sisa nolnya 3 ngikut, 1, 2, 3. Jadi 90.000. Nah, karena pengen untungnya 36.000, berarti tinggal tambahin 36.000. Jadi dapat 116.000. Itu ya. Nah, sekarang harga ecernya berapa? Harga ecer tinggal kita bagi saja dengan jumlah keseluruhan nih, 5 lusin. 1 lusin itu sama dengan 12 piece. Berarti kalau 5 lusin tinggal kita kali 5 kali 12 dapat 60. Berarti harga ecer 116.000 dibagi dengan 60. Ini coret, ini coret. Dapat 2.100 per piece-nya. Maka jawabannya adalah yang D. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 3, dipersilahkan. 4. Persediaan pakan ayam cukup untuk 50 ayam selama 18 hari. Jika jumlah ayam ditambah 10 ekor, maka pakan tersebut hanya cukup digunakan selama berapa hari ya, teman-teman. Nah, untuk menjawab soal nomor 4, ini adalah soal dalam bentuk perbandingan terbalik. Di sini ada jumlah ayam, lalu ada juga jumlah hari. Di mana untuk 50 ayam, persediaannya itu akan habis 18 hari. Nah, jika ditambah 10 ekor, berarti yang tadinya 50 tambah 10 gitu. Jadi 60 ayam. Nah, kira-kira seberapa hari nih si persediaan itu akan habis? Caranya tinggal kita bandingkan aja. 50 dibagi 60. Nah, hari ini jumlah hari atau perkiraan hari habisnya si pakan ini kita misalkan N gitu. Jadi sama dengan N per 18. Sehingga N sama dengan, tinggal kita kalikan 50, kita kalikan dengan ini yang di bawah ya, kali 18.
dibagi dengan 60. Cara cepatnya ini 0 bisa dicoret dulu, ini 18 bisa dibagi 6. 6 dapat 3. Sehingga sisa N itu 5 kali 3, yaitu 15 dalam satuan hari. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 4, dipersilahkan. Terakhir di video kali ini, soal nomor 5. Ibu Salma membeli 3 tangkai bunga anggrek dan 4 bunga pot bunga. Ia harus membayar 42.500. Sedangkan Ibu Nina membeli 2 tangkai bunga anggrek dan 3 pot bunga. Ia harus membayar 30.000. Ibu Salma, Ibu Nina, dan Ibu Rosi membeli bunga dan pot bunga dengan harga satuan yang sama. Jika Ibu Rosi membeli 5 tangkai bunga anggrek dan 5 buah pot bunga, maka ia harus membayar berapa? Nah, ini teman-teman untuk contoh soal dari sistem persamaan linear sederhana yang tadi materinya udah disampaikan di awal. Sehingga di sini kalau dapat soal dengan tipe seperti ini, teman-teman misalkan dulu. Di sini kan ada 2 jenis ya, di mana ada bunga ya, sama pot bunga gitu. Di sini kita misalkan, misal bunga itu kita misalkan A, lalu untuk pot bunganya kita misalkan sebagai B. Selanjutnya, karena kita sudah memisalkan bunga sebagai A dan pot bunga sebagai B, maka kita bisa buat ke dalam bentuk matematis di sini. 3 tangkai bunga berarti 3A ya, 3A. Dan 4 buah pot bunga berarti ditambah 4B gitu. Sama dengan harus membayar 42.500. 42.500. Lalu yang kedua nih, si Ibu Nina nih, dia membeli 2 tangkai bunga, berarti 2A ditambah 3 pot bunga nih, berarti 3B, dan membayar 30.000. Ini 30.000 ya, nolnya typo nih, 30.000 gitu. Nah, berarti yang ditanyakan adalah kalau si Ibu Rosi membeli 5 bunga ditambah 5 pot ya, 5B gitu. Berapa nih harus membayar gitu. Berarti kita harus cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Caranya, kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan tadi, ada 2 cara, ada substitusi atau eliminasi. Di sini, biar cepat, aku akan coba ke eliminasi. Yang aku eliminasi adalah si A-nya ini ya. Berarti kalau A-nya mau eliminasi, yang atas aku kali 2, yang bawahnya kali 3, jadi kali silang. Biar nemu angka 6-nya. 3A kali 2A kan jadi 6A ya. Yang bawah 2A kali 3A juga jadi 6A. Nanti bisa dieliminasi gitu. Nah, kita kalikan dulu yang atas, 4B kali 2, jadi ditambah 8B sama dengan, kita kalikan 42.500 dikalikan dengan 2. Berarti dapat 85.000. Yang bawah berarti ditambah 3 kali 3, berarti 9B, sama dengan 30.000 kali 3, berarti jadi 90.000. Nah, ini bisa dieliminasi. Nah, untuk mempermudah, eliminasinya bisa kita tukar juga nih, yang bawah kurang atas atau yang atas kurang bawah gitu ya. Nah, kita kurang yang bawah kurang atas juga gampang ya, ini coret. 9B kurangi B itu jadi B. 90.000 kurangi 85.000 dapat 5.000 gitu. Jadi B-nya itu adalah 5.000. Kalau sudah, kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita pakai yang kedua nih. 2A tambah 3B sama dengan 30.000. Sehingga 2A ditambah 3 kaliin B-nya sama 5.000. 5.000. Sama dengan 30.000. Gitu. Nah, berarti ini 2A ditambah 3 kali 5.000, 15.000. Sama dengan 30.000. 2A sama dengan, tinggal kita kurangin 30.000 kurang ini, 15.000. Berarti 2 kalinya A itu adalah 15.000. Berarti A tinggal kita bagi aja 15.000
dibagi 2, dapat 7.500. Nah, kita udah dapat nih, B-nya 5.000, A-nya 7.500. Tinggal kita masukkan ke yang ditanyakan, 5A tambah 5B. Berarti 5 kali A-nya kita ganti sama 7.500, ditambah 5 kali B-nya dengan 5.000. Kita kalikan 5 kali 7.500 dapat 37.500 ditambah 5 kali 5.000, 25.000. Tinggal tambahin deh, 37.500 tambah 25.500. Hasilnya berapa ya, teman-teman? Boleh teman-teman pilih nih jawabannya, apakah A, B, C, D, atau K, E. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan itu dia di video kali ini aku udah share ada 5 latihan soal dan pembahasan, juga tadi ada materi atau sekilas materi untuk di video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar persiapan untuk tes Chassis Polri untuk penalaran numerik lainnya. Thank you udah nonton dan dadah!